Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beri peringatan kepada Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia 1 hari jelang laga kontra Filipina di Piala AFF 2024. Pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Filipina akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu, 21 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Filipina wajib diraih Timnas Indonesia untuk memastikan 1 tiket lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Saat ini, skuad Garuda masih berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup B dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. 1 hari jelang laga kontra The Azkals, Erick Thohir kirim peringatan kepada Shin Tae-yong dan para pemain Timnas Indonesia. Tentu targetnya sama, walaupun kemarin ada yang nanya, Pak kan waktu itu bilang tidak ada target. Oh saya bilang, saya tidak pernah bilang begitu, kata Erick. Menurut pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu, target Timnas Indonesia di ajang 2 tahunan tersebut adalah menembus semifinal. Semua uji coba harus dimaksimalkan dan pasti harus ada hasil dengan penghitungan. Kita kalau bisa ya targetnya kan semifinal. Tambah dia, sebenarnya, Erick Thohir sudah memiliki hitung-hitungan poin agar Marcelino Ferdinand dan kolega bisa tembus partai semifinal. Berdasarkan hitungannya, Indonesia diproyeksikan bisa menang melawan Myanmar dan Laos untuk setidaknya mengamankan 6 angka. Akan tetapi, hitungan tersebut sedikit meleset karena Timnas Indonesia justru secara mengejutkan ditahan imbang Laos dengan skor 3-3. Sementara saat menghadapi Myanmar, tim Merah Putih berhasil meraih poin penuh usai menang dengan skor tipis 0-1. Lawan Myanmar kita ingin menang, hasilnya menang. Lawan Laos kita ingin menang, hasilnya seri. Lawan Vietnam kita udah prediksi kalah kemarin, katanya. Pada pertandingan nanti, Shin Tae-yong dipastikan sudah bisa menurunkan Marcelino Ferdinand yang absen pada laga kontra Vietnam. Marcelino Ferdinand menerima kartu merah saat Timnas Indonesia ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 di Stadion Manahan Solo pada 12 Desember 2024. Namun, Indonesia dipastikan tidak bisa menurunkan Rivaldo Pakpahan karena harus menjalani pemulihan cedera. Selain itu, Justin Hubner dan Ivar Jenner pun akan absen karena belum mendapatkan izin dari masing-masing klubnya. Sebanyak 4 pemain top Timnas Indonesia ini diprediksi akan dicadangkan Shin Tae-yong untuk pertandingan menentukan di Piala AFF 2024 kontra Filipina. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo pada Sabtu, 21 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia memiliki tekanan untuk meraih poin penuh agar bisa memastikan 1 tiket lolos ke babak semifinal. Saat ini, skuad Garuda masih berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tertinggal 3 poin dari Vietnam, yang saat ini masih kukuh di puncak klasemen sementara Grup B. Posisi Indonesia diikuti Myanmar di ranking ketiga dengan raihan 4 angka dan selanjutnya Filipina, 3 poin, serta Laos, 2 poin. Dalam laga tersebut, Marcelino Ferdinand yang saat menghadapi Vietnam absen karena hukuman kartu merah sudah bisa ditampilkan. Namun, Shin Tae-yong dipastikan tak bisa menurunkan Rivaldo Pakpahan yang harus menjalani pemulihan cedera selama 1 hingga 2 pekan. Bukan hanya itu, 2 pemain abroad Ivar Jenner dan Justin Hubner pun dipastikan tak bisa turun berlaga karena belum mendapat izin dari klubnya. Dengan demikian, ST harus berpikir keras agar Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan untuk mendapat tiket lolos ke babak semifinal. Di pertandingan nanti, diprediksi akan ada 4 pemain top yang bakal dicadangkan karena kebutuhan taktikal atau performa terakhir.
Berikut 4 pemain top timnas Indonesia yang diprediksi bakal dicadangkan Shin Tae-yong pada laga kontra Filipina. 1. Hoki Caraka. Diharapkan menjadi mesin gol timnas Indonesia, penampilan Hoki Caraka selama 3 pertandingan terakhir belum memuaskan. Pemain PSS Sleman ini gagal mencatatkan namanya di papan skor, baik sebagai pencetak gol atau pemberi assist. Saat menghadapi Filipina nanti, Shin Tae-yong diprediksi akan cadangkan Hoki Caraka untuk memberi ruang kepada Arhan Kaka atau Rafael Struijk. 2. Pratama Arhan. Keputusan Shin Tae-yong saat mencadangkan Pratama Arhan di pertandingan melawan Vietnam cukup mengejutkan. Pasalnya, pemain Suwon FC di Liga Korea Selatan ini menjadi salah satu pemain yang hampir selalu diandalkan di timnas Indonesia. Pada laga kontra Filipina nanti, ST bisa kembali memasang Mikael Tata di pos bek sayap kiri untuk menggantikan Pratama Arhan. 3. Raihan Hanan dalam 2 laga terakhir kontra Laos dan Vietnam. Pemain Persija Jakarta ini selalu mendapat kesempatan sebagai starter. Namun, penampilan pemain berusia 20 tahun ini belum sebaik saat berseragam Macan Kemayoran di Liga 2024 hingga 2025. Salah satu pemain yang bisa menggantikan peran Raihan Hanan di posisi starter adalah Victor Dethan. 4. Arhan Fikri. Penggawat timnas Indonesia, Arhan Fikri selalu menjadi starter dalam 3 pertandingan yang sudah dijalani oleh tim Merah Putih di Piala AFF 2024. Siapa sangka, ternyata keputusan FIFA ini bisa membantu timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Saat ini timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sedang berada dalam posisi yang belum aman. Meski menempati peringkat kedua klasemen grup B, selisih raihan poin timnas Indonesia sangat tipis dibanding tim lain seperti Myanmar dan Filipina. Sementara itu, hanya tersisa 1 pertandingan yang menjadi penentuan bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina sebagai laga terakhir di fase grup. Jika kalah melawan Filipina, maka dipastikan timnas Indonesia tersingkir dan tak bisa lanjut ke semifinal. Di detik-detik terakhir, keputusan FIFA ini ternyata bisa bantu timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Siapa sangka ternyata keputusan FIFA ini bisa bantu timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Skuad Shin Tae-yong punya 1 pertandingan lagi. Sementara jika hasilnya imbang, maka timnas Indonesia perlu berharap Myanmar kalah melawan Vietnam. Saat ini Myanmar memiliki perolehan poin yang sama seperti timnas Indonesia dengan selisih gol yang juga mirip. Oleh karena itu, laga Vietnam versus Myanmar juga sangat berpengaruh besar bagi nasib timnas Indonesia di ajang AFF 2024. Beruntungnya, terdapat 1 keputusan FIFA yang sangat menguntungkan dan bisa membantu timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal. Keputusan FIFA tersebut berkaitan dengan pertandingan Vietnam versus Myanmar, yaitu terkait diizinkannya Nguyen Xuan San untuk ikut bermain. Sebagaimana diketahui, regulasi FIFA tidak mengizinkan Nguyen Xuan San untuk membela Vietnam karena pemain naturalisasi tersebut belum genap 5 tahun tinggal di Vietnam. Kini Nguyen Xuan San sudah memenuhi persyaratan FIFA dan kemungkinan besar akan tampil melawan Myanmar. Nguyen Xuan San ini disebut-sebut sebagai striker ganas yang dapat membantu timnas Vietnam di lini serang. Tepat di saat lini serang Vietnam sedang bermasalah, pelatih Kim Sang-sik mendatangkan Nguyen Xuan San. Striker berusia 27 tahun itu akan bisa bermain pada pertandingan mendatang melawan timnas Myanmar, tulis media Vietnam, Soha. Pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, duduk di tribun menyaksikan rekan satu timnya bermain, Nguyen Xuan San tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia siap bergabung dan berkontribusi untuk timnas Vietnam. Selanjutnya, perlu diketahui, Vietnam juga membutuhkan hasil positif saat melawan Myanmar agar mereka tidak tersingkir dari Piala AFF 2024.
Hasil imbang ataupun kalah akan sangat merugikan bagi Vietnam. Dengan menang melawan Myanmar, maka Vietnam akan berada di puncak klasemen sekaligus menghindari peluang bertemu Thailand di babak semifinal. Di sisi lain, timnas Indonesia juga sangat membutuhkan kemenangan Vietnam agar posisi skuad Garuda tidak digeser Myanmar. Oleh sebab itu, dengan diizinkannya Nguyen Xuan San bertanding membela Vietnam oleh FIFA, maka akan menjadi keuntungan juga bagi timnas Indonesia. Memberikan segel pedang di lini ofensif kepada Nguyen Xuan San, pelatih Kim Sang-SIK mungkin menemukan solusi sempurna untuk membantu pasukan Kaos Merah mencapai tujuan besar mereka, tulis media Vietnam, Soha. Angka tidak bohong, Nguyen Xuan San, nama asli Rafaelson, merupakan striker terbaik di V-League dalam 3 musim terakhir. Sejak awal tahun 2023, penyerang berusia 27 tahun itu telah mencetak 54 gol di divisi tertinggi Vietnam. Selanjutnya, jika Vietnam berhasil kalahkan Myanmar, maka timnas Indonesia hanya perlu menahan imbang Filipina.